Rusia yang menginvasi Ukraina kini harus berhadapan dengan sejumlah sanksi ekonomi yang diberlakukan sejumlah negara barat. Hal ini membuat ekonomi Rusia membeku dan menyulitkan kegiatan perekonomian warga. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kondisi perekonomian di Rusia, kita sudah bergabung dengan salah satu mahasiswa Indonesia di Rusia, ada Chandra Purnama. Selamat sore Mas Chandra. Selamat sore waktu Indonesia Barat dan selamat siang untuk waktu Rusia. Oke, kabar baik Mas Chandra, sehat? Alhamdulillah sehat di sini Mas Ferdi. Oke. Aman semua. Baik Mas Chandra, sebelum lebih lanjut kita berbicara mengenai dampak ekonomi dan sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap Rusia. Kita ingin mendapatkan kondisi update terkini. Apakah kemudian demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu ini dari rakyat Rusia sendiri yang menolak invasi ke Ukraina masih berlanjut atau bagaimana situasi di sana? Menggambarkannya seperti apa? Kalau untuk situasi khususnya di kota saya, Saint Petersburg, demo sendiri itu sudah berakhir. Karena memang beberapa hari yang lalu pihak kepolisian mengamankan para demonstran yang saat itu berdemo di pusat kota Saint Petersburg. Oke, artinya sudah tidak ada lagi demonstrasi ya di Saint Petersburg ya? Oke. Untuk di kota Saint Petersburg sudah tidak ada demonstrasi. Oke, tapi kemudian kita juga berbicara soal dampak ekonomi, sanksi ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara terhadap Rusia, ini juga cukup mengganggu begitu ya. Ada kemudian soal antrian di ATM dan stok bahan pokok yang juga harganya naik begitu ya, sampai juga katanya kartu ATM Rusia ini tidak berlaku lagi di negara di luar Rusia. Apa yang terjadi sebenarnya soal ini? Bisa dijelaskan lebih rinci, Mas Chandra? Jadi memang betul pada terjadi kayak konflik Rusia dan Ukraina itu terdapat istilahnya panik. Jadi orang-orang pada panik narik duit karena memang ada kabar akan ada pemblokiran Visa dan Mastercard. Jadi sekarang untuk penarikan itu sudah tidak bisa karena memang dominannya kartu ATM yang dari Indonesia itu menggunakan kartu ATM yang berlogo Visa dan Mastercard. Jadi saat ini kita nggak bisa narik tunai menggunakan kartu yang dari Indonesia. Jadi sudah berlangsung seperti itu ya? Dan untuk harga sembako sendiri emang juga sudah mulai naik juga di sini. Oh, oke. Kalau kondisi tadi seperti yang Anda gambarkan, orang-orang panik begitu ya, melakukan penarikan uang tunai di sejumlah ATM sehingga stok uang di ATM ini juga tidak ada. Ini berdampak sebesar apa, seluas apa kemudian? Katanya juga antriannya sampai sekarang juga cukup panjang begitu ya untuk ATM-ATM yang ada di sejumlah kota. Ya, kalau untuk di Peter sendiri mungkin sudah berkurang ya antriannya dari beberapa hari yang lalu. Sempat memang antriannya panjang sekali. Dan kemarin juga sempat di setiap ATM itu kita cuma bisa menarik itu terbatas. Jadi ada 4.000 rubel maksimal. Kita cuma bisa narik. Jadi lebih dari itu nggak bisa. Ada pembatasan penarikan. Oke. Kalau untuk aktivitas warga sendiri, khususnya di Saint Petersburg, seperti apa sih sebenarnya? Karena ada juga kemudian kabar mengatakan akan diberlakukan jam malam begitu, atau aturan-aturan yang cukup ketat bagi pergerakan warga di Rusia. Ini kita konfirmasi, apakah sudah seperti itu yang berlaku atau bagaimana? Kalau untuk di kota Saint Petersburg sendiri, untuk jam malam masih belum dilaksanakan ya. Tapi kalau himbauan dari pemerintah di sini, itu adalah untuk tidak mengikuti atau menjauhi orang-orang yang sedang berdemonstrasi. Karena memang orang-orang yang berdemo nanti bakal ditangkap oleh pihak berwenang di sini. Dan mungkin untuk bagi mahasiswa yang di sini emang dihimbau untuk tidak mengikuti, karena jika tertangkap mengikuti demonstrasi, kita mahasiswa bisa di DO. Aktivitas perkuliahan bagaimana di sana, Mas Chandra? Di sini masih aman sih, masih kuliah seperti biasa, masuk jam 9 pagi, masih berjalan lancar untuk perkuliahan. Oke, masih tidak ada kendala ya, masih seperti biasa. Mungkin Mas Chandra ada yang ingin disampaikan, Mas?
terkait situasi terkini di Rusia hari ini? Ya mungkin buat teman-teman yang di Indonesia yang memiliki kerabat atau keluarga di Rusia mungkin tidak usah panik karena situasi di Rusia sendiri masih dibilang cukup aman. Jadi insya Allah teman-teman yang ada di Rusia, mahasiswa maupun masyarakat Indonesia yang ada di Rusia masih aman sejauh ini. Oke, Mas Chandra, stok uang masih cukup ya, Mas Chandra ya? Iya, kemarin memang dari pihak KBRI juga ada himbauan untuk menarik duit karena memang ada himbauan bahwa Mastercard dan Visa itu diblokir, jadi dihimbau untuk menarik duit rubel untuk kebutuhan ke depan. Jadi insya Allah masih cukup untuk beberapa bulan. Oke, itu yang penting ya, Mas Chandra. Terima kasih waktunya, Mas Chandra sudah berbagi dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Rusia. Salam sehat, Mas Chandra. Ya, selamat sore. Sehat.